Pesta terakhir di pabrik terlarang, melawan kekuatan Tuan Malchifer. Musik berdentum di malam hari ketika undangan misterius tiba untuk pesta eksklusif di pabrik tua. Tamu-tamu dengan pakaian mewah tiba di pabrik tua yang telah diubah menjadi tempat pesta yang glamor. Mereka melangkah dari kendaraan-kendaraan mewah, gaun-gaun indah dan setelan tuxedo mengkilap memantulkan cahaya dari lampu-lampu kristal yang tergantung di langit-langit tinggi. Seorang tokoh karismatik namun enigmatik, Tuan Malchifer, menyambut semua orang dengan senyum dingin yang tidak menyentuh matanya. Dia berdiri di puncak tangga besar yang menghadap ke aula, mengenakan setelan hitam yang sempurna. Pabrik, yang diubah menjadi tempat mewah, memancarkan kilauan gemerlap dari lampu-lampu kristal dan dekorasi opulen yang menghiasi setiap sudut ruangan. Dari luar, bangunan batu bata tua itu tampak seperti reruntuhan biasa. Di antara para tamu yang mengenakan pakaian mewah, terdapat beberapa gadis muda yang tampak cemerlang dan penuh semangat. Mereka tertawa dan berbincang dengan riang, terpesona oleh kemewahan dan kemegahan pesta yang berlangsung di pabrik tua yang telah diubah. Tuan Malchifer memperhatikan gadis-gadis muda dengan saksama, tatapan matanya yang tajam menyapu ruangan seperti elang yang mengawasi mangsanya. Dia berdiri dengan anggun di sudut ruangan, tampak seperti bayangan gelap yang memantau setiap gerakan mereka. Musik semakin keras, dan para tamu terbawa dalam tarian liar, suasananya penuh dengan kegembiraan. Salah satu gadis, Lila, mendengar bisikan yang memperingatkannya untuk pergi, tetapi dia mengabaikannya sebagai imajinasinya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah efek dari suasana pesta yang begitu mewah dan pengaruh sampanye. Tuan Malchifer mengusulkan bersulang, suaranya menggema di seluruh ruangan dengan karisma yang memikat. Sampanye mengalir bebas, memenuhi gelas-gelas dengan cairan emas yang berkilauan. Para tamu terpesona. Saat para tamu meneguk sampanye, racun yang tersembunyi di dalamnya mulai bekerja dengan cara yang licik dan halus. Efeknya tidak langsung terasa, melainkan merayap perlahan, mengaburkan pikiran mereka secara perlahan namun pasti. Bau belerang semakin intens, menyusup ke setiap sudut ruangan dan menusuk hidung para tamu dengan tajam. Aroma yang semakin pekat itu menciptakan atmosfer yang mencekam, menggantikan wangi mewah parfum dan sampanye yang sebelumnya mendominasi udara. Lila berkeliaran di dalam pabrik yang telah diubah menjadi tempat pesta mewah, tetapi rasa ingin tahunya membawanya jauh dari keramaian acara. Dengan hati-hati, dia menjelajahi area yang tidak sering terlihat oleh tamu-tamu lainnya. Lila menemukan dokumen-dokumen tua yang tersembunyi di dalam laci berkarat dan meja kerja yang dipenuhi debu. Dengan hati-hati, dia menyapu lapisan kotoran dari kertas-kertas kuno yang tersimpan di dalam map kulit yang usang. Dokumen-dokumen itu juga mencatat berbagai usaha untuk menutupi kegiatan kejam ini, termasuk penyimpangan catatan dan pembuatan narasi palsu untuk menjaga rahasia pabrik. Panik, Lila mencoba melarikan diri, tetapi pintu pabrik terkunci. Lila menyadari bahwa beberapa tamu ada di sana bukan untuk pesta. Mereka mencari balas dendam terhadap Tuan Malchifer atas kesalahan masa lalu. Lila beraliansi dengan sekelompok pemberontak di dalam pabrik, bertekad untuk menjatuhkan Tuan Malchifer dan mengakhiri terorannya. Lila, dengan penemuan mengerikan yang baru saja dia ungkapkan, mengetahui tidak bisa menghadapi ancaman besar ini sendirian. Setelah mengumpulkan keberanian untuk melawan, dia beraliansi dengan sekelompok pemberontak yang telah lama bersembunyi. Lila, dengan tekad yang bulat untuk menggulingkan kekuasaan Tuan Malchifer, menyamar sebagai salah satu pengikut setia sang tokoh jahat. Dalam menyusun rencana, dia harus mengubah penampilannya agar tidak terdeteksi sebagai musuh. Lila, dalam penyamarannya sebagai pengikut setia Tuan Malchifer, menemukan dirinya dalam sebuah pertemuan rahasia yang diselenggarakan di salah satu ruang tersembunyi di kedalaman pabrik. Ruangan tersebut kini dipenuhi dengan kerumunan pengikut elit. Pemberontak menciptakan ramuan tandingan untuk menetralisir racun dan membangunkan para tamu dari kebingungan mereka. Lila dan kelompok pemberontak, setelah melakukan perencanaan yang matang, akhirnya memulai aksi mereka untuk menghancurkan kekuasaan Tuan Malchifer dari dalam.
Ketika Tuan Malchifer menemukan rencana pemberontak yang tersembunyi, reaksi awalnya adalah ledakan kemarahan yang membakar seluruh ruangan. Tuan Malchifer memerintahkan kepada para pengikut dan agen-agen elitnya segera melaksanakan tindakan. Salah satu pemberontak mengkhianati kelompok, mengungkapkan rencana mereka kepada Tuan Malchifer. Lila, setelah mengalami pelarian yang penuh ketegangan dan beberapa pertempuran sengit dengan penjaga pabrik, akhirnya terjebak dalam jaringan keamanan. Dalam situasi yang terdesak, dia dikelilingi oleh pengikut setia Tuan Malchifer. Tuan Malchifer menyiksa Lila untuk mendapatkan informasi, tetapi dia tetap tegar, menolak untuk mengkhianati teman-temannya. Pemberontak yang tersisa meluncurkan misi penyelamatan yang berani, membebaskan Lila dan membangkitkan kembali tekad mereka. Para pemberontak, setelah menyusun strategi dan persiapan matang, akhirnya menghadapi Tuan Malchifer dalam pertarungan yang penuh ketegangan. Ruang utama pabrik kini penuh dengan kekacauan dan kehancuran akibat sabotase mereka. Saat pertempuran berlangsung, pabrik mulai terbakar, bau belerang memenuhi udara. Dalam kekacauan dan kekuatan yang bergolak di dalam pabrik, Lila dengan penuh tekad dan kecerdikan melanjutkan pencariannya untuk menemukan rahasia tersembunyi yang menjadi kunci kekuatan Tuan Malchifer. Lila mendekati artefak dengan hati-hati, merasakan aura energi yang kuat dan mencekam yang emanasi dari benda tersebut. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah ruangan tersebut memancarkan tekanan dan ketegangan. Dengan lebih dekat, Lila dapat merasakan getaran magis yang keluar dari artefak tersebut, dan dia segera menyadari bahwa inilah sumber kekuatan utama Tuan Malchifer. Dalam kekacauan yang melanda pabrik yang kini terpecah dan rusak, para pemberontak mengarahkan segala usaha dan keberanian mereka untuk menghancurkan artefak kuno yang selama ini menjadi sumber kekuatan Tuan Malchifer. Di bawah pencahayaan yang redup dan asap tebal, beberapa pemberontak memusatkan perhatian pada artefak yang terletak di atas altar. Dengan hati-hati, mereka memecahkan lilin-lilin yang menyala dan mengeluarkan energi magis. Para tamu, terbebas dari pengaruh racun, melarikan diri dari pabrik yang terbakar, ingatan mereka kabur tetapi ketakutan mereka nyata. Tuan Malchifer, lemah tetapi tidak kalah, mengejar Lila dan para pemberontak, bertekad untuk merebut kembali kekuatannya. Salah satu pemberontak mengorbankan diri untuk memberi waktu bagi yang lain untuk melarikan diri. Pemberontak yang tersisa menemukan tempat perlindungan di gereja yang ditinggalkan, di mana mereka berkumpul kembali dan merencanakan langkah berikutnya. Sebuah ramalan lama mengisyaratkan bahwa hanya Lila yang bisa benar-benar mengalahkan Tuan Malchifer dan mengakhiri terorannya. Lila menjalani pelatihan intensif untuk memanfaatkan kemampuan laten dan mempersiapkan diri untuk konfrontasi terakhir. Pengkhianatan lain dalam kelompok memaksa Lila untuk menghadapi masalah kepercayaannya dan memperkuat tekadnya.
Para pemberontak menyusun rencana akhir untuk memancing Tuan Malchifer ke dalam perangkap dan menghancurkannya sekali dan untuk semua. Pertempuran terakhir terjadi di reruntuhan pabrik, udara tebal dengan asap dan belerang. Lila mengungkap kebenaran mengejutkan tentang hubungan dirinya dengan Tuan Malchifer dan sejarah kelam pabrik. Lila memanfaatkan kekuatan dalam dirinya, membuka kekuatan yang tidak pernah dia ketahui. Lila menghadapi Tuan Malchifer, pertarungan mereka adalah benturan kehendak dan kekuatan supranatural. Latar belakang tragis Tuan Malchifer terungkap, menambah kompleksitas pada karakter dan motifnya. Lila dihadapkan pada pilihan sulit, menghancurkan Tuan Malchifer atau menemukan cara untuk menebusnya. Lila memilih untuk mencoba menebus Tuan Malchifer, memohon kepada kemanusiaannya dan menawarkan kesempatan untuk penebusan. Tuan Malchifer ragu-ragu, terpecah antara masa lalunya yang kelam dan kemungkinan penebusan. Pabrik mulai runtuh, energi gelapnya meledak saat kekuatan artefak akhirnya padam. Lila dan para pemberontak melarikan diri dari pabrik yang runtuh. Bau belerang akhirnya menghilang. Dengan pabrik hancur dan Tuan Malchifer ditebus, Lila dan para penyintas menatap awal baru, bebas dari bayang-bayang masa lalu.